Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Perampok harta karun Allah Atera Al-Istana Yinyu di benua Tenglong menempati area yang sangat luas. Selain aula utama tepat di tengahnya, ada juga lebih dari 10 aula kecil di sekitarnya. Aula ini saling terkait satu sama lain secara implisit mengandung formasi misterius. Sejak Kaisar Iblis Dunia Iblis memberikan perintah itu, para ahli dari berbagai sekolah sumo besar berkumpul di Istana Yinyu. Tapi beberapa iblis lepas yang sangat tangguh masih kembali dari Chaotich Astral Ocean. Karena mereka jauh perlu waktu lama untuk kembali. Saat ini di tempat tinggal Damelian Yuwei, kakak Wuhei, sekarang kau datang untuk membantu kami. Setidaknya tidak ada yang bisa berpikir untuk mengambil diagram penghancur surga kami. Damelian Yu berkata kepada seorang pria berpakaian hitam yang duduk di sampingnya. Wajahnya seperti diukir dari batu sementara seluruh tubuhnya memiliki otot yang hampir sempurna dan memancarkan aura kekuatan absolut. Ini adalah Wuhei Iblis Bebas Independen dan raksasa jalur iblis. Yakinlah saudari junior Lian Yu, tidak ada yang bisa datang dan merebut diagram penghancur langit ini, bahkan dalam mimpi mereka. Bukankah kamu mengatakan bahwa suatu saat pembawa berita dunia iblis akan... Wuhei tampaknya sangat peduli dengan masalah ini. Iya, Damelian Yu berkata sambil mengangguk kakak Wuhei. Aku bahkan tidak memberitahu bawahanku tentang masalah ini. Alami yang ini memiliki implikasi serius. Dan hanya ahli kaisar iblis, bahkan berbagai ahli sekelas kaisar dari dunia abadi dan dunia iblis juga berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mengandalkan kami saja tidak akan berhasil. Segera pembawa berita dunia iblis akan melewati penghalang spasial untuk datang ke dunia fana. Wuhei sedikit mengangguk dengan mata berbinar. Damelian Yu berkata dengan ragu-ragu, kakak Wuhei, ada masalah yang aku tidak tahu. Apakah aku harus bertanya padamu? Jangan ragu untuk bertanya padaku, Wuhei berkata dengan sangat murah hati. Damelian Yu mengatakan dengan lantang keraguan di dalam hatinya, kakak Wuhei, aku telah memperhatikan bahwa kamu berpikir bahwa banyak dunia iblis yang mewartakan keturunan ke dunia fana. Aku ingin tahu apa alasan dibalik ini. Wuhei tersenyum. Hahaha, adik junior Lian Yu, aku tidak akan menjawab pertanyaan ini untuk saat ini, izinkan saya bertanya. Bukankah Wukongsu juga setuju untuk datang dan membantumu kali ini? Dia bertanya sebagai balasan. Ya, bagaimana kamu tahu? Damelian Yu kagum. Wuhei tiba di Ethereal Hall belum lama ini dan dia masih belum punya waktu untuk memberitahunya tentang masalah ini. Hahaha, saya pasti tahu karena baik saya dan Wukongsu datang untuk membantu Anda karena satu alasan. Wuhei berkata sambil tertawa dengan cara yang misterius. Damelian Yu terkejut. Baik Wuhei dan Wukongsu adalah iblis bebas independen. Bahkan ketika pembawa berita dunia iblis memberi perintah, mereka tidak harus mematuhinya, tapi mereka memilih datang ke sini. Damelian Yu selalu meragukan hal ini, sekarang sepertinya mereka melakukannya karena satu dan alasan yang sama. Mari kita tidak membicarakan rahasia ini untuk saat ini, tapi aku bisa memberitahumu rahasia lain untuk mengimbangi itu. Wuhei berkata dengan serius pada Damelian Yu, memberitahu dia rahasia lain sebagai kompensasi. Damelian Yu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa penundaan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, saudari junior Lian Yu. Saat ini, semua teknik Sumois di benua Tenglong adalah yang paling dasar dan termasuk dalam tingkat dasar. Hanya ada 3 teknik Sumo yang sebenarnya. Wuhei, jadi Misteri Damelian Yu terkejut. Semua teknik Sumois saat ini adalah yang paling dasar. Apa yang Anda maksud dengan ini, kakak laki-laki? Wuhei. Dia kaget. Wuhei berkata dengan senyum acuh tak acuh, sekarang kau sudah menjadi iblis bebas kesusahan ke-11. Anda juga akan tahu ini saat Anda naik ke dunia iblis. Aku hanya memberitahumu sebelumnya. Di dunia iblis hanya ada 3 teknik iblis yang benar-benar tangguh. Satu adalah jalan iblis hitam. Satu adalah jalan darah iblis, dan yang lainnya adalah jalan iblis Asura. Saya berlatih yang pertama Wukongsu, yang kedua dan master kedua dan ketiga dari pulau pengiblis yang ketiga. Damelian Yu kaget untuk sementara, dia tidak bisa berkata-kata.
Ternyata, semua Sumois dari benua Tenglong mempraktikkan teknik paling dasar, dan bukan 3 teknik Sumo yang paling hebat. Tidak heran Damelian Yu bergumam. Kakak laki-laki Wuhei, tidak heran kau. Kongsu dan Master kedua dan ketiga dari Pulau Peng Iblis begitu kuat. Jauh lebih kuat dari para ahli lain di levelmu. Wuhei, Wu Kongsu dan 2 iblis, Asura di Pulau Devil Peng semuanya adalah raksasa jalur iblis. Banyak yang bertanya-tanya mengapa setan lepas lainnya di level mereka tidak begitu menakutkan dan mengapa beberapa orang ini begitu tangguh. Jauh lebih tangguh daripada pakar lain di level mereka. Baru sekarang Damelian Yu tahu bahwa ternyata Wuhei, Wukongsu dan sejenisnya mempraktikkan 3 teknik paling hebat dari jalan iblis. Baik saya dan Wukongsu yang memilih untuk datang ke sini ada hubungannya dengan berlatih teknik ini juga. Haha, sudah waktunya aku berhenti bicara. Jika saya terus berbicara, saya tidak akan memiliki rahasia lagi. Hahaha, Wuhei berkata sambil tertawa keras. Damelian Yu berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tidak bisa cukup bersyukur karena kamu sudah memberitahuku sebanyak ini kakak. Wuhei, bagaimana saya bisa tetap serakah? Karena aula Lian Yu milikku ini cukup besar. Kamu akan tinggal di kamar barat, oke? Wuhei, menganggukkan kepalanya. Damelian Yu juga tidak punya pilihan selain meminta Wuhei untuk tinggal di tempat ini bersamanya. Bagaimanapun diagram sundering surga ada di aula Lian Yu ini, sehingga pertahanan tempat ini harus mencapai level setinggi mungkin. Selama beberapa hari terakhir Damelian Yu selalu gelisah di dalam hatinya. Khawatir Xiuxianis atau klan naga akan datang untuk merebut harta karun itu. Sekarang, Wuhei telah tiba, dia juga sedikit santai karena dia sangat kuat. Dia siluet perlahan turun dari langit. Daerah di sekitar mereka adalah kabut yang tidak jelas. Jelas mereka menggunakan semacam mantra penyembunyian. Pendeta Lan Bing, adik laki-laki, situasinya agak buruk bagi Kitao. Itu telah datang. Pendeta Ming Liang sedikit mengerutkan kening dan berkata menggunakan akal abadi pada saat yang sama. Sebagai kesusahan ke-12 yang hilang abadi dengan sapuan akal abadi. Dia segera menemukan penampilan Wuhei yang sekarang menjadi variabel dalam persamaan. Begitu pendeta Lan Bing dan pendeta Ming San mendengar itu, wajah mereka berubah warna. Wuhei, jangan iblis bebas kesusahan ke-11, tapi dia bukan iblis bebas kesusahan ke-11 yang biasa. Untungnya pendeta Ming Lian juga memiliki keahlian khusus. Aku punya peluang 5-0-5-0 untuk menang melawan Wu Kongsu, jadi aku sangat yakin bisa mengalahkan Wuhei ini. Tapi jika dia ingin kabur akan sangat sulit bagiku untuk menghentikannya juga. Mari kita lakukan dengan cara ini kakak laki-laki. Pendeta Lan Bing, aku harus mengandalkan kalian berdua untuk menjepit Wuhei sehingga aku bisa membunuh Lian Yu di titik 2. Pendeta Ming Liang mempercayakan tugas itu dengan serius kepada rekan-rekannya. Saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang penting untukku. Hehe. Aku hanya membutuhkanmu untuk menjepitnya, hanya menjepitnya sehingga dia tidak bisa datang dan menghalangiku. Apakah Anda yakin melakukan ini? Dia melihat kedua lainnya menunggu jawaban mereka. Ming San berkata sambil tersenyum, jangan khawatir kakak senior. Meski sangat tangguh, bahkan jika pendeta Lan Bing dan aku bergabung kami belum tentu cocok untuknya, kami masih yakin bisa menjepitnya. Pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Mereka berdua sering bergabung di Chaotich Astral Ocean sehingga mereka telah mengembangkan serangkaian trik yang bisa mereka lakukan satu sama lain. Sangat bagus, pertarungan ini harus dimenangkan dengan cepat. Formasi ilusi di sekitar Ethereal Hold ini tidaklah tangguh. Mengingat kekuatan kita bisa membobolnya dengan sangat mudah. Tapi beberapa iblis lepas tinggal di aula kecil yang terlihat di mana-mana di dalam aula Ethereal, dan yang terlemah di antara mereka adalah setan longgar kesusahan ke-8. Oleh karena itu, jika kita tidak dapat berhasil pada awalnya, kesengsaraan ke-8 dan kesusahan ke-9 itu akan mengelilingi kita, membuat kita semakin sulit untuk berhasil.
Pendeta Ming Lian menceritakan 2 poin utama lainnya. Mereka harus memenangkan pertarungan dengan cepat. Jika mereka terkunci di jalan buntu, Xiumois akan memiliki keuntungan atas mereka karena ini adalah markas Xiumois. Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bin menganggukkan kepala. Baiklah, ayo segera. 3 pancaran cahaya menembus formasi ilusi di sekitar aula eteral. Dalam sekejap mata lalu melayang ke aula Lian Yu dengan lembut seperti gumpalan asap biru. Di dalam aula Lian Yu, Dame Lian Yu tinggal di ruang timur dan Wu He di ruang barat. Pendeta Ming Lian bergegas menuju ruang timur sementara Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bing berdiri di luar pintu ruang barat memegang pedang abadi di tangan mereka tanpa mengambil inisiatif dan menyerang sama sekali. Dame Lian Yu yang sedang duduk bersila di atas tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, kipas bulu ungu muncul di tangannya. Cahaya ungu kemudian menyebar dari satu sisi kipas ke sisi lainnya. Dia melihat titik cahaya yang menembaknya dengan sangat cepat. Ming Liang, wajah Dame Lian Yu sangat berubah warna. Dia tidak hanya melihat titik cahaya yang menakutkan itu, tetapi juga pandangan sedingin es di mata Pendeta Ming Liang. Boom! Tanah bergetar dan gunung bergoyang. Balai Lian Yu tiba-tiba meledak dalam sekejap. Ledakan ini tidak lain terjadi di ruang timur tempat Dame Lian Yu dan Pendeta Ming Liang bertempur. Dari pintu masuk Pendeta Ming Liang ke ruang timur hingga ledakan hanya ada sekejap mata. Sial, raungan keras terdengar dari ruang barat. Seorang pria besar yang sangat berotot dengan tinggi 5-6 meter dan seluruh tubuhnya dikelilingi gas hitam membubung ke langit. Tangannya sedang memegang kapal hitam besar. Ini tidak lain adalah Wu He setelah sepenuhnya mengaktifkan jalur iblis hitamnya. Kekuatannya tak tertahankan. Pendeta Lan Bing dan Pendeta Ming San pada dasarnya tidak berani melawannya secara langsung. Katakan di mana lukisan tinta cuci? Sambil memegang Yuanying, Pendeta Ming Liang bertanya melalui akal abadi. Yuanying ini adalah milik Dame Lian Yu. Sekarang kekuatannya telah mengalami kerugian besar sehingga Yuanyingnya tampak agak kering. Ada juga ketakutan di matanya Yuanying. Apakah dunia iblis layak untuk mati? Jika Anda mengatakannya, saya pasti tidak akan membunuh Anda. Jika tidak, Anda pasti akan mati, dan ketika kamu mati, semuanya akan menjadi tidak berarti. Pendeta Ming Liang masih tampak acuh tak acuh, tapi apa yang dia katakan dengan akal abadi terdengar sangat kejam. Dia sudah tahu bahwa lukisan mencuci tinta pasti tidak ada di tubuh Dame Lian Yu, karena setelah dia menangkapnya, energi elemen abadi telah mengalir melalui seluruh Yuanyingnya. Bahkan kematian tidak bisa membuatku mengatakannya. Dame Lian Yu tersenyum. Bagaimana mungkin dia bisa membawa diagram sundring surga di tubuhnya? Dia percaya bahwa bahkan jika Pendeta Ming Liang membunuh banyak ahli, dia tidak akan menemukan diagramnya. Dame Lian Yu tidak bisa mengatakannya. Jika dia melakukannya, setelah pembawa berita dunia iblis turun ke dunia fana dan mengetahui tentang hilangnya diagram mereka, pasti akan melampiaskan amarah mereka di istana Yinu. Terlebih lagi, biarpun dia mengatakannya dan bertahan sekarang, pemberita dunia iblis akan membunuhnya setelah itu. Jika dia tidak mengatakan apa-apa dan mati sekarang, nanti istana Yinu bahkan akan diberi hadiah oleh pembawa dunia iblis. Kamu tidak ingin mengatakannya. Baiklah, mata tenang Pendeta Ming Liang yang seperti kolam dalam berkedip dengan cahaya yang ganas. Namun pada saat ini, Wu He yang marah mulai menyerangnya dengan cara yang gigih. Segala sesuatu yang menghalanginya dihancurkan tanpa kecuali. Menghadapi lawan yang begitu kuat dan sengit, Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bing bahkan tidak bisa menahannya. Di sisi lain, air di area Chaotic Astral Ocean yang tak terbatas ini secara tak terduga bergerak naik turun dengan perlahan dan tanpa suara. Energi suci yang padat itu benar-benar mengejutkan pikiran Qin Yu. Saudara Qin Yu dengan semangat tinggi dan penuh semangat Lian Chong menunjuk ke sebuah pulau besar. Di kejauhan itu adalah rumahku, Pulau Pengiblis. Pulau ini sangat besar, kira-kira sebesar 3 kerajaan besar di benua Qianlong yang disatukan. Tentu saja hutan belantara membentuk sebagian besar wilayah benua Qianlong. Tuan aku akhirnya tiba di Pulau Pengiblis yang legendaris. Tinta Kilin tampak sangat bersemangat. Tempat aslinya memang terlalu jauh dari Pulau Pengiblis ini. Mengingat kekuatannya, dia tidak berani menempuh jarak sejauh itu. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Pulau Pengiblis memang layak disebut pulau nomor 1. Dia berseru kagum. Meskipun dia berdiri jauh dari pulau, dia masih bisa merasakan auranya yang luar biasa. Baginya, aura yang luar biasa itu seperti makhluk buas yang tak tertandingi bagi manusia biasa. Pulau Pengiblis dibagi menjadi area luar, area dalam, dan area tengah.
Area luar adalah untuk kesengsaraan ke-6 dan kesusahan besar ke-7 dari setan lepas. Bagian dalam adalah untuk ahli kesusahan ke-8 dan kesusahan ke-9, dan area pusat untuk mereka yang dari masa kesusahan ke-10. Lian Chong memperkenalkan dengan sukarela, tentu saja dia sangat mengenal Pulau Pengiblis. Area tengah dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah tempat tinggal paman besar saya, Istana Golden Wing, dan yang lainnya adalah tempat tinggal orang tua saya, Istana Sura. Saudara Qin Yu, paman besar saya, adalah penyendiri dan bangga secara alami. Dia bahkan tidak selalu memikirkan kesusahan ke-11 dan kesusahan ke-12 yang kehilangan keabadian. Pada dasarnya sangat sulit untuk mengetahui apakah dia akan menemukan seseorang yang menyenangkan. Oleh karena itu, ketika Anda telah tiba di area pusat, jangan melewati batas Istana Golden Wing. Lian Chong berkata dengan serius. Mengetahui bahwa Lian Chong mengatakannya dengan niat baik, Qin Yu berkata dengan anggukan, "Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan melakukannya tanpa izin." Tapi dia menjadi penasaran dengan master pertama dari Pulau Pengiblis ini di dalam hatinya. Makhluk legendaris yang tak terkalahkan, bahkan ahli kesusahan ke-12 masih jauh dari tandingannya. Sosok seperti apa dia sebenarnya? Dia berpikir sendiri. Saat ini beberapa ratus orang terbang dari dalam Pulau Pengiblis dengan sangat cepat dalam 2 kelompok, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka kemudian terbang ke Qin Yu dan Lian Chong. Tuan muda 2 pria parubaya berpakaian hitam di depan 2 kelompok berkata sambil tersenyum. Mereka berdua adalah ahli kesusahan ke-11. "Gimana orang tuaku?" Lian Chong melihat ke kejauhan. Dia tidak percaya bahwa orang tuanya tidak akan terburu-buru menghampirinya yang nyaris lolos dari kematian dengan kecepatan tinggi. 2 pria parubaya berpakaian hitam terkemuka di kiri dan kanan melihat ke belakang sambil tersenyum. Seorang pria dan seorang wanita yang terlihat seperti 2 anak muda berusia 20-an terbang ke arah mereka dengan sangat cepat berdampingan dari Pulau Pengiblis. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Melihat Lian Chong di kejauhan, mata mereka secara alami memancarkan keterkejutan dan kebahagiaan. "Chonger, ayah, ibu." Dalam sekejap mata Lian Chong tiba-tiba memerah. Dia bergegas langsung ke dada orang tuanya dan memeluk mereka erat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.